Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan bahas tentang spektrofotometer. Ya, jadi kita tuh punya banyak spektrofotometer ya, mulai dari Spektronik 20 ya, Spektronik 20 yang putar-putar ya, atau yang model yang dulu pakai jarum gini-gini absorbannya. Ada satu lagi pakai tetap diputar-putar udah pakai digital. Ya, itu suka gampang rusak ya. Itu mungkin teknologi tahun 50-an, 60-an, 70-an ya, baru masuk Indonesia aja. Nah, di sini kita di sekolah vokasi ini punya 3 macam ya spektrofotometer UV, vis, ya, entah vis entah UV di sini ya. Yang tadi spektronik udah kita singkirkan saja, nggak usah kita bahas. Yang kita bahas adalah Genesis 20. Nah, ini mas. Nah, sini ya mas ya. Ini Genesis 20. Ya, ini Genesis 20. Satu, terus kemudian pindah ke sini. Ini adalah Genesis 30 ya, ini semua dari termosaintifik ya, karena memang sedikit lebih murah. Dan teman-teman kalau mau tahu ini ada di sini ya. Ini apa mas? Ini mas, ini video bukan penggunaan. Nah, ini video penggunaannya, teman-teman bisa scan aja ini ya. Jadi videonya di stop dulu, scan, nanti ada video penggunaannya di sini ya, seperti itu ya. Kalau misalnya nanti error berarti tanya langsung ke saya aja ya, seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga ada namanya Hitachi UV Vis 2900, adanya di lab di atas ya. Dia UV Vis, jadi ada UV dan visible-nya ya. Kalau yang ini kalau tidak salah ini untuk yang visible saja, jadi range dari 340 sampai 900 ya, atau sinar tampak ya, seperti itu ya. Ini dan ini keunggulannya apa? Yang ini sudah lebih advance teman-teman semuanya ya. Kalau yang di atas lebih advance lagi teman-teman ya. Jadi ada derivatifnya dan segala macam. Kalau ini cuman sampai yang namanya analisis ya, sudah bisa scan. Kalau ini dia nggak bisa scan, yang ini sudah bisa scan ya. Terus kemudian ini keunggulannya juga udah bisa ngitung sendiri. Ini juga bisa ngitung, tetapi ininya kecil, displaynya juga kecil ya. Kalau ini TV-nya besar, ini nggak bisa masuk komputer ya mas ya, nggak ada USB-nya ini ya. Ya, ini nggak ada USB-nya, yang ini udah ada USB-nya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pinginnya adalah scan ya, mode scanning, nanti bisa diambil ininya pakai USB ya. Dan di semua laboratorium pasti teman-teman kalau menggunakan alat apapun gitu ya, jangan lupa isi logbook spektrofotometer. Ini ada logbooknya, jadi ketahuan nih. Oh, kosong, maaf ya. Nah, ini ketahuan nih siapa yang pakai. Nih Mas Ismail pakai misalnya, ya harus tulis di sini. Sehingga nanti kalau misalnya rusak alatnya, yang terakhir pakai tanggung jawab. Ya, kita berani pakai, berani tanggung jawab. Jangan sampai teman-teman nanti nggak berani pakai terus kemudian barangnya rusak atau pakai. Itu sangat bahaya sekali teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalau teman-teman punya barang terus kemudian rusak nggak sampai dipakai teman-teman ya. Jadi harus tetap dipakai. Oke, balik ke sini lagi ya. Jadi sebelum mengukur teman-teman harus setting parameter dulu, dimana salah satu parameternya adalah mungkin panjang gelombang ya. Di sini ada 2 macam, ada langsung panjang gelombang untuk yang ini ya. Jadi kita langsung uji panjang gelombang. Kalau yang ini ya live display ini ya, langsung panjang gelombang berapa live display. Ini ada yang kuan ini untuk kita membuat kurva standar atau kurva kalibrasi, atau kita mau scanning. Jadi scanning itu dari 800 atau dari 900 ya, 800 nanometer sampai 340 nanometer. Fungsinya untuk apa? Scanning adalah fungsinya untuk mendapatkan panjang gelombang maksimum. Teman-teman sudah dapat di kuliah ya. Mengapa harus panjang gelombang maksimum ya? Oke. Nah, yang biasa kita kerjakan di yang ini adalah di kuan ya, di kuan. Tapi kalau di yang Genesis 20 kita nanti setting dulu ya, kuannya juga bisa, cuman jarang sekali ya. Kita langsung setting ABS-nya nanti di berapa panjang gelombangnya ya. Terus kemudian nanti setelah di ABS kita kasih 0 ya. Kasih 0 ini apa? Ini adalah fungsinya untuk blanko dulu ya. Jadi teman-teman setelah saling parameter terus kemudian nanti setting blanko, baru kemudian setting si sampelnya. Oke, blankonya taruh di mana teman-teman semuanya? Nah, ini blanko ataupun si si sampel nanti kita masukkan dalam kuvet ya. Tentu kuvet ini harus dalam kondisi basah ya. Oke, nah kemudian
Kalau dalam kondisi basah kita keringkan. Nah ini teman-teman, ini ada dua sisi ya, ada sisi jernih, nih sisi jernih, satu sisi buram. Ya buram ini kita pakai ya, atau kita pegang ya. Kita masukkan misalnya ini adalah belangkonya, misalnya air gitu ya. Oke ya, terus kemudian kita rapikan ya, jangan sampai ada air yang ada di situ. Terus kemudian kita masukkan ke sini. Oh, berat sekali teman-teman. Ya, nah di sini teman-teman harus dicek bahwa ini di sini ada tempat sinar datang dan sinar keluar ya, sinar masuk dan sinar keluarnya. Dan nanti kita harus pastikan ini yang jernih itu ke sinar masuknya ya. Tentu beda-beda masing-masing dari si spektro. Ada yang dari sini ke sini atau dari depan ke belakang. Ya, ini harus pastikan ya benar-benar teman-teman ya. Saya dulu pernah di angkatan entah lupa itu dia naruh kuvetnya di atas sini. Nah, karena dia takutnya ya taruh di sini gitu ya, terus kemudian nggak kebaca lah di sini ya. Jadi kan lucu aja gitu ya. Oke, kalau teman-teman sudah masukkan kuvetnya ke situ, terus kemudian tinggal dibaca ya. Oke. Ya, kalau kita pilih yang kuan, ya pilih yang kuan, teman-teman panjang gelombang langsung disetting dulu ya. Terus kemudian nanometer, terus kemudian tipe kurvanya apakah ini ya. Ini kurvanya tidak melewati 0, ini melewati 0 teman-teman. Ini beda ya teman-teman ya. Jadi nanti ini bisa melewati 0, bisa enggak ya. Terus kemudian yang di sini ya, ini ada standar 1, 2, 3 ya. Terus kemudian di sini mungkin nggak begitu kelihatan ya teman-teman. Jadi kita masukkan konsentrasi berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya ya. Terus kemudian nanti di sini kalau kita ngukur dia sudah ada angkanya berapa. Jadi kita nanti tinggal confirm. Ya, ketika confirm nanti kita masukkan sesuai dengan konsentrasinya. Ya, nanti akan didapatkan absorbannya berapa. Terus kemudian nanti kita bisa hitung menggunakan regresi linear ataupun regresi Len ataupun sesuai dengan metode yang digunakan. Ya, jadi tidak selalu regresi linear ya teman-teman ya. Jadi ngikutin polanya seperti apa dan yang sudah ada di jurnal. Ya, itu untuk ini sampelnya ya. Terus kemudian untuk ini gimana Pak? Apa namanya? Untuk sampelnya misalnya ya gitu ya. Jadi sampelnya nanti kita bisa hitung di tempat yang lain atau kita bisa masuk di sini juga bisa ya. Nanti setelah kita tambahkan, misalnya ini kita tambahkan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, oke, confirm. Nah, setelah confirm nanti muncul yang baru lagi. Nah, itu nanti setelah kita ukur ya, terus kemudian nanti kita bisa ukur langsung ke sampel. Ya. Oke, ya. Terus kemudian fitur berikutnya adalah scanning. Nah, ini scanning teman-teman ya. Jadi ada ABS, ada absorban, ada transmitan modelnya. Nah, di sini ada lowernya berapa? 325 misalnya sampai uppernya 1100. Ini bisa sampai 1100 ternyata teman-teman. Nanti terus kemudian dia bisa nyari sendiri panjang gelombang maksimumnya berapa. Dan nanti dia di scan-nya mulai dari 1000 ya, 1100 ini ke sampai bawah. Ya. Oke ya, dari 1100 sampai ke bawah nanti kita akan tahu polanya naik ke atas, tinggi turun ke bawah ya, seperti itu. Nah, ke atas dan ke bawah ini pun juga itu dipengaruhi dari warna ya. Kita tahu warnanya, warna komplemennya apa di sini ya. Kalau misalnya di 700 warnanya apa, terus kemudian komplemennya apa, yang kebaca di ini adalah yang si komplemennya misalnya, seperti itu ya. Terus kemudian data ini pun juga kalau di yang Hitachi kita bisa tambah menjadi second derivative, first derivative, second derivative untuk bisa pengujian chemometrik ya, metabolomik chemometrik itu bisa ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah datanya seperti apa teman-teman semuanya? Ya, datanya untuk yang scan kita dapat semua panjang gelombang, nanti kita bisa masukkan ke dalam flash disk, kita tahu panjang gelombang maksimumnya berapa. Itu yang pertama. Ya, nanti kalau misalnya data untuk tujuan chemometrik atau segala macam itu bisa diambil dari data sini. Ya, nanti bisa pakai software yang lain-lain, bisa pakai software statistik ya. Kalau kita untuk fotometri saja ya, ada fotometri, ada time scan ya sebenarnya, terus kemudian ada scan ya. Jadi kalau kita mengukur di satu panjang gelombang itu adalah fotometri. Nah, dari fotometri itu kita dapatkan satu standar. Standar yang bagus gimana? Standar yang bagus adalah R-nya mendekati nilai 1, 0,9999999.
Itu yang paling bagus. Kalau teman-teman udah di lab terus kemudian dapat R-nya adalah 0,5, nah itu jelek banget, berarti teman-teman ngerjainnya nggak bener. Kenapa saya bilang nggak bener? Karena apa? Alat yang kita gunakan sama, semuanya sama gitu ya. Terus kemudian kok 0,5, berarti ada salah mipet, misal salah mipet ya, meniskusnya nggak sama atau segala macam. Nah gitu ya, itu adalah faktor resmi, faktor dari si analisnya atau si laborannya atau yang ngerjain lah pokoknya ya, atau mungkin langsung mahasiswa yang salah. Pokoknya itu aja ya, seperti itu. Nah ketika kita udah dapat 0,99999 ya, terus kemudian dari data itu kita dapatkan data sampel dari absorbansi si sampel. Data absorbansi si sampel tadi nanti dimasukkan persamaan ya. Persamaannya biasa kita gunakan kalau di JMP hanya regresi linear, Y sama dengan AX plus B atau Y sama dengan A plus BX. Ingat teman-teman ya, jadi hanya dua itu saja, tergantung kalkulatornya. Ya, yang paling penting kita tahu nilai X-nya berapa ya, karena Y itu adalah yang kita masukkan adalah untuk nilai absorbannya. Jadi misalnya Y sama dengan 1X plus 2 misalnya, misal loh ya. Terus kemudian absorbannya adalah 0,5, berarti 0,5 sama dengan 1X plus 2. Berarti 0,5 ya min 2, karena kan 2 nya pindah ke kiri gitu ya. Ya oke, terus kemudian sama dengan 1x. X berarti apa? Berarti X adalah min 1,5 ya, seperti itu. Itu bisa mungkin tergantung dari reaksi yang ada di dalam si kuvet tadi ya, yang senyawa yang kita reaksiin apa sih gitu, sehingga kita tahu nanti apakah dia slope-nya naik ke atas ataukah dia bisa naik ke bawah, atau emang nggak ada hubungan, misalnya kan bisa aja nggak ada hubungan ya, atau mungkin dia naik ke bawah. Jadi semakin tinggi konsentrasi semakin menurun misalnya ya, itu bisa saja ya. Oke, untuk lebih jelasnya cara perhitungannya nanti silakan teman-teman simak di materi berikutnya ya. Tetap semangat ya, materi ini sangat gampang sekali. Ingat, hanya ada gravimetri, titrimetri, spektrofotometri, dan kromatografi. Cuman 4 aja di di MKP. Bahkan mungkin di kimia juga sama, cuman 4 aja. Intinya kan 4 itu saja kan. Yang lainnya mah pelengkap aja ya, dan data-data tambahan. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.